Sebelah kiri Bapak Ibu, sebelah kiri ini namanya Masjid Khif. Ya, Masjid Khif, 70 Nabi pernah mabit di sini. Kemudian sebelah kiri sana yang ada parkiran heli warna abu-abu itulah tempat pelontaran jumroh. Jumroh ula, jumroh wusta, jumroh akobah. Nah, perhatikan sebelah kanan, ini sebelah kanan jembatan. Di sini adalah tempat mabit para jamaah haji reguler. Kalau di musim haji nggak ada bis dari tempat mabit kita, tempat nginap kita sebelah kanan sampai ujung sana, sampai ke pelontaran jumroh sebelah kiri, itu semuanya menggunakan kaki, jalan kaki. Jangan harap ada Gojek, ada Gokar, ada apa, ada Uber, ada bus, nggak ada. Bus hanya mendrop kita ke tempat mabit. Setelah itu selebihnya kita semuanya jalan kaki. Tapi masya Allah Bapak Ibu, di Mina itu luar biasa. Mina itu diibaratkan seperti rahim. Kenapa? Karena berapapun jamaah yang datang bisa muat di Mina, masuk di Mina ini. Padahal Mina ini cuma di antara dua bukit Bapak Ibu ya. Tapi semuanya numpuk di Mina ini bisa saja. Berapapun jumlah jamaahnya ya. Jadi ketika di musim haji ataupun pada hari Mina itu, hari Tasyrik 11, 12, 13 itu, kita semuanya jalan kaki dari tenda menuju ke tempat pelontaran jumrah. Bapak Ibu, saya mau tanya, kemarin waktu dari Madinah umrahnya capek nggak? Lumayan ya. Ya, itu baru umrah. Belum kita melaksanakan ibadah haji dari melontar jumrah dari apa? Dari tenda kita menuju ke pelontaran jumrah. Bapak dan Ibu, bisa kita simpulkan haji itu adalah ibadah fisik, ibadah badan. Semakin kita sehat, semakin kita fit, semakin sempurna kita melaksanakan ibadahnya. Artinya apa? Karena banyak saya dengar di Indonesia, ayo Pak daftar haji, daftar umrah. Oh saya kan masih muda, ya kan? Saya masih muda, masih ada kesempatan nanti aja deh, nggak dulu. Saya nanti takut pulang haji nggak bisa merubah gitu sebagaimana. Nah itu Bapak dan Ibu, itu harus kita luruskan. Setelah Bapak dan Ibu pulang umroh sekarang ini sudah merasakan begitu capeknya melaksanakan ibadah umroh satu kali itu, apalagi melaksanakan ibadah haji, nanti sampai Indonesia kita bisa dakwah ke keluarga kita. Kita bisa sampaikan kepada kolega kita bisa sampaikan kepada teman-teman kantor kita bahwasanya ibadah umroh itu adalah ibadah fisik, bro, ibadah badan guys ya. Kenapa? Karena dalam ibadah umroh itu semuanya hanya mengandalkan fisik dan badan kita. Bapak dan Ibu, semakin kita muda, semakin sehat, semakin kuat, ibadahnya semakin sempurna. Jadi pertanyaannya, apakah ibadah haji harus menunggu tua? Tentu tidak ya Bapak dan Ibu. Ibadah haji semakin muda, ibadah haji semakin sehat, ibadah umroh juga demikian, semakin sempurna kita melaksanakan ibadahnya. Jadi kalau misalnya nanti ada pemikiran-pemikiran ataupun pendapat yang seperti itu di tanah air, saya belum sanggup nih melaksanakan ibadah haji, padahal beliau sudah dari segi materi, dari segi uang sudah sanggup, sudah cukup, tapi karena masih muda nggak mau melaksanakan ibadah haji. Nah itulah nanti kita harus perlu pendekatan Bapak dan Ibu, dikasih tahu secara perlahan. Bro, ibadah haji saya sudah mengalami umrah kemarin dari Madinah. Saya waktu umrah ya, bacaannya udah nggak bisa baca lagi saking capeknya. Inna sofa, kata Ustaz, inna sofa wal marwata, udah nggak semangat lagi. Kenapa? Capek ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah umrah, ibadah haji adalah ibadah fisik. Jadi berapa hari semua melaksanakan ibadah haji? 5 hari saja. Kenapa sampai 40 hari jamaah reguler Bapak dan Ibu? Kenapa sampai 40 hari? Karena untuk membiasakan ibadahnya, untuk membiasakan ibadah sebelum haji dan setelah haji. Kenapa? Karena sesungguhnya ibadah umrah dan ibadah haji ini dilihat setelah kita selesai melaksanakannya Bapak Ibu. Setelah kita sampai ke Indonesia, berbekaskah ibadah itu? Bapak dan Ibu di Mekah Madinah rajin melaksanakan sholat, rajin melaksanakan ibadah, tawaf dan sebagainya. Imamnya belum bangun, Bapak dan Ibu sudah ke masjid misalnya ya. Kalau di Arab di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, itu bukan hal yang luar biasa, itu hal yang biasa. Kenapa? Karena memang di sini kondisinya kondisi ibadah. Tapi apakah itu bisa diterapkan setelah kita pulang ke Indonesia? Itu yang luar biasa. Ya. Masih semangat ibadah setelah sampai ke Indonesia? Apakah semangat ibadahnya hanya sampai di waktu di Mekah Madinah saja? Bapak dan Ibu, semangat ibadah di sini Mekah Madinah wajar. Di sini memang situasinya situasi ibadah, kondisinya kondisi ibadah. Tapi setelah sampai ke Indonesia, apakah semangat itu masih ada
ataupun apakah kita masih tetap seperti yang kita lakukan di Mekah Madinah bisa mengaplikasikannya, itu yang luar biasa. Jadi kemabruran umrah dan haji Bapak dan Ibu itu dilihat setelah Bapak dan Ibu sampai ke tanah air, bukan waktu di sini ya. Setelah Bapak dan Ibu sampai ke tanah air, gimana kira-kira? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan, mengaplikasikan apa yang kita biasa lakukan di tanah suci. Tanah suci. Nabi Muhammad sallallahu